Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana nih kabarnya anak-anak? Apakah sehat semua? Alhamdulillah baik, Bu. Oke, baik ya. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan kepada satu orang memimpin doa. Baik Bu, baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita mau terlebih dahulu berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, baik ya. Hari ini sebelum kita masuk ke pembelajaran, Ibu akan mengabsen kalian terlebih dahulu. Ada yang tidak hadir? Sepertinya Wery lagi berhalangan hadir, Bu. Oke, mungkin Wery lagi berhalangan ya. Kita lanjut aja. Materi hari ini udah Ibu tautkan di Teachmin ya. Nah, nanti bisa kalian lihat modul pembelajarannya di Teachmin. Oke, kita lanjut aja. Ibu akan share PPT kita hari ini ya. Nah, ini dia PPT-nya ya. Muncul nggak? Muncul, Bu. Oke, kita lanjut pembelajaran hari ini. Jadi hari ini kita akan belajar mengenai perpajakan di Indonesia, ekonomi kelas 11. Nah, sebelumnya Ibu ada motivasi buat kalian. Yaitu dengan cinta hidup menjadi indah, dengan ilmu hidup menjadi mudah, dan dengan agama hidup menjadi terarah. Nah, maksudnya hiduplah dengan cinta agar hidup kalian indah, kemudian hiduplah dengan ilmu agar hidup kalian mudah, dan jangan lupa agama agar hidup kalian lebih terarah. Oke, kita masuk ke tujuan pembelajaran. Jadi hari ini kita akan memahami definisi, manfaat, fungsi, tarif, dan peran pajak. Yang kedua, kita akan mengidentifikasi perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Yang ketiga, menjelaskan asas dan sistem pemungutan pajak di Indonesia. Yang keempat, menyebutkan jenis-jenis pajak. Yang kelima, menganalisis alur administrasi perpajakan di Indonesia. Dan yang keenam, mengkaji dampak kebijakan pajak terhadap masyarakat. Nah, sebelumnya Ibu punya video yang harus kalian tonton dulu ya. Pagi ini, aku akan berkunjung ke kantor pelayanan pajak terdekat dari rumahku. Iya, karena aku merupakan salah satu wajib pajak, aku harus tahu bagaimana cara pembayaran pajak itu. Selain itu, aku juga harus tahu mengenai pemungutan pajak yang ada di Indonesia. Secara umum, pemungutan pajak itu dikenal dalam 3 sistem. Ada sistem yang namanya Official Assessment System. Contohnya nih, kamu tahu pajak bumi dan bangunan? Nah, jumlah pajak bumi dan bangunan ini sudah ditentukan oleh pemerintah atau petugas pemungut pajak yang sudah ditetapkan dengan surat ketetapan pajak. Sehingga wajib pajak tinggal membayarkan sesuai dengan yang tertera di surat pajak tersebut. Kemudian ada self-assessment dan kewenangan pada wajib pajak untuk menghitung, menentukan besarnya pajak, melaporkan dan membayarkan sendiri. Contohnya nih, pajak penghasilan atau PPh, pajak pertambahan nilai atau PPN, dan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Dan yang terakhir ada sistem yang namanya withholding system, di mana sistem pemungutan pajak ini memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong atau memungut dan menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Contohnya,
berupa pemotongan pajak penghasilan karyawan atau PPh pasal 21. Nah, setelah kamu tahu apa saja sistem pemungutan, kali ini aku memberitahumu bagaimana alur pembayaran pajak di Indonesia. Pertama-tama, wajib pajak harus mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP secara langsung ke kantor pelayanan pajak atau KPP, atau bisa juga secara online. Setelah terdaftar, wajib pajak harus mengisi surat setoran pajak atau SSP. Wajib pajak mengisi surat formal tentang perpajakan itu diatur dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau KUP, dan ketentuan material diatur dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan maupun Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak. Oke, nah tadi udah ditampilkan ya video pemaparan video materinya. Kemudian ada yang Saya, Bu. ya, silakan Farida. Oke, Bu, dari video tadi menurut saya pajak itu merupakan alat untuk melaksanakan atau mengatur kebijakan negara dalam hal sosial dan ekonomi. Nah, sebagai sumber pendapatan negara, pajak ini berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara, di mana untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan. Negara membutuhkan biaya. Nah, biaya ini dapat diperoleh dari pemerintah pajak. Lalu, dalam video tadi dijelaskan bahwa di Indonesia terdapat 3 jenis sistem pemungutan pajak. Assessment System, Office dan Withholding Assessment System, Bu. Itu saja, Bu. Benar banget ya yang dikatakan temannya. Jadi pajak itu pembayaran atau iuran wajib yang harus dibayarkan oleh rakyat kepada negara dan sedikit agak memaksa untuk kepentingan negara itu sendiri. Oke, kita lanjut. Untuk materinya Ibu ingetin lagi ya, udah Ibu tautkan di LMS. Sekarang Ibu akan membagikan PPT-nya. Kita langsung akan memasuki pembelajaran hari ini. Nah, jadi yang pertama ada perpajakan dalam ekonomi Indonesia. Menurut definisi, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memangsa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyatnya. Kemudian manfaat pajak ada 4. Yang pertama ada pembangunan infrastruktur, ada pelayanan publik, peningkatan kesejahteraan negara. Kemudian fungsi pajak di sini ada 4. Yang pertama ada fungsi anggaran atau budgeter, yang kedua ada fungsi regulasi atau regulator, dan yang ketiga ada fungsi distribusi, dan yang keempat ada fungsi stabilisasi. Untuk materinya bisa anak-anak baca sendiri ya. Kemudian yang ketiga ada tarif pajak, di mana tarif pajak ini terdiri dari 4 jenis, yaitu tarif pajak proporsional atau sebanding, kemudian tarif pajak tetap, kemudian ada tarif pajak degresi, dan tarif pajak progresif. Nah, kemudian ada peran pajak dalam perekonomian. Jadi di pajak ada perannya nih dalam perekonomian Indonesia, yaitu ada 4 sebagai pendanaan publik, stabilitas ekonomi, keadaan sosial, dan pertumbuhan ekonomi. Kemudian pajak juga berbeda dengan pemungutan resmi lainnya. Di sini terdapat keterangan ya, ada perbedaan dari segi balas jasa, di mana pajak tidak diterima secara langsung, sedangkan pemungutan resmi diterima secara langsung. Kemudian dasar hukum pajak berupa undang-undang, pemungutan resmi berupa PP, Kepmen, dan Perda. Kemudian cara perhitungannya, kalau pajak bisa dihitung sendiri, sedangkan pemungutan resmi itu dihitung oleh aparatur pemerintah. Yang keempat ada jatuh tempo. Di pajak ada sesuai tahun pajaknya yang harus dibayar, sedangkan pemungutan resmi sesuai dengan pemakaian. Yang kelima ada sanksi. Di pajak terdapat undang-undang, sedangkan di pemungutan resmi sesuai dengan kebijakan pemerintah. Yang keenam ada surat ketetapan, yaitu terdapat surat ketetapan, sedangkan di pemungutan resmi tidak ada. Dan sifatnya pajak bersifat agak memaksa ya, sedangkan pemungutan resmi sesuai dengan kebijakan pemerintah. Nah, kemudian di sini ada asas pemungutan pajak, di mana menurut Adam Smith ada 4 jenis pajak. Asas certainty, asas convenience of payment, dan asas efisiensi. Sedangkan menurut Wijilangan, asas pajak dibagi menjadi 5. Yaitu asas daya pikul, asas manfaat, asas kesejahteraan
dan asas kesamaan dan asas beban. Nah, kemudian di sini ada sistem pemungutan pajak di Indonesia. Jadi di Indonesia ada 3 sistem pemungutan pajak. Yang pertama ada Official Assessment System, di mana kewenangan aparat pajak untuk menentukan jumlah pajak. Yang kedua ada Self Assessment System, di mana memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar, dan melaporkan pajak tersebut. Yang ketiga ada Withholding System, yaitu pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada pihak ketiga untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. Nah, selanjutnya di sini ada jenis-jenis pajak, yaitu pajak menurut sifatnya. Yang pertama ada pajak langsung dan pajak tidak langsung. Contoh pajak langsung itu berupa PPh dan PBB, sedangkan pajak tidak langsung itu dapat berupa PPN dan PBBN. Nah, kemudian ada pajak menurut instansi yang memungutnya. Terbagi menjadi 2, pajak pusat dan pajak daerah. Misalnya PPh dan PPN, sedangkan pajak daerah contohnya PKB, pajak reklame, pajak hotel, restoran, dan lain sebagainya. Kemudian ada pajak menurut subjeknya, berupa pajak orang pribadi dan pajak badan atau CV, PT, yayasan. Kemudian pajak menurut asalnya terbagi menjadi 2, pajak dalam negeri dan pajak luar negeri. Nah, di sini juga terdapat alur administrasi perpajakan di Indonesia. Nah, ini kalau anak Anda bisa lihat, ini ada wajib pajak memenuhi syarat subjektif, kemudian dapat mendaftarkan ke kantor pajak melalui kemudian mengisi SPT, menghitung sendiri pajaknya. Jika sudah, kemudian membayarnya ke bank atau kantor pos. Nah, dari bank ini akan memberikan kepada kas negara, yaitu berupa APBN. Dan selanjutnya dari bank, kita akan mendapatkan SPT yang benar, lengkap, dan jelas. Kemudian SPT-nya akan kita kirim melalui via pos e-filing. Kemudian tanda terima penyampaian SPT akan didapatkan. Nah, selanjutnya ada dampak kebijakan pajak nih terhadap masyarakat. Yang pertama, dampaknya kemakmuran, yaitu pendapatan pajak dapat digunakan untuk membiayai pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan program sosial lainnya. Yang kedua, ada kesejahteraan berupa kesehatan, bantuan sosial juga, bantuan pendidikan. Yang ketiga, ada keadilan atau sistem perpajakan yang adil, yang dapat mengurangi kesenjangan pendapatan dan meningkatkan kesejahteraan secara merata. Nah, materi kita udah habis. Ibu udah menjelaskan materi hari ini. Selanjutnya kita akan udah muncul? Sudah, Bu. Oke, nah ini dia gambar kolase yang akan kalian analisis. Silahkan kalau ada yang ingin berpendapat, memberikan pendapatnya di sini ya. Boleh raise hand. Oke, kepada Dwi Lira. Baik, Ibu. Silakan. Menurut saya, gambar itu menyampaikan pesan bahwa dengan membayar pajak adalah bentuk dukungan kita terhadap pembangunan negara. Oke, benar ya. Jadi dengan membayar pajak kita dapat membantu pembangunan negara berupa infrastruktur yang mana infrastruktur sendiri ini dampak dari pajak ini banyak banget gunanya untuk negara, berupa untuk kesehatan, pendidikan, Oke, selanjutnya ini studi kasus yang dapat kalian analisis. Ibu juga sudah mengirimkannya melalui Ibu tunggu 5 menit. Silakan kalian untuk menganalisis terlebih dahulu ya.
Oke, setelah 5 menit, silakan mungkin ada siswa yang ingin memberikan pendapatnya mengenai studi kasus perpajakan ini. Ada yang mau memberikan pendapatnya? Baik Bu, jadi berdasarkan studi kasus tersebut, Pak Albertinus tidak diwajibkan untuk mendaftarkan diri dan memperoleh NPWP karena penghasilannya masih di bawah penghasilan tidak kena pajak atau PTKP, sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Namun, perusahaan tempatnya bekerja PT Sumber Makmur telah memotong pajak dari penghasilannya dan mendaftarkannya untuk NPWP. Hal ini mungkin disebabkan oleh peningkatan penghasilan Pak Albertinus yang melewati batas PTKP pada waktu tertentu, sehingga perusahaan ingin menghindari pemotongan pajak yang lebih tinggi, yaitu 20% sesuai dengan pasal 21 ayat 5A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Setelah mengetahui pemotongan pajak tersebut, Pak Albertinus berhak mengajukan keberatan kepada Direktorat Jenderal Pajak karena ia sudah terdaftar sebagai wajib pajak. Proses ini diatur dalam pasal 25 Undang-Undang KUP yang memungkinkan wajib pajak untuk menyampaikan keberatan atas pemotongan pajak yang dianggap tidak tepat. Benar ya, jadi pendapatnya bisa diterima. Ada yang ingin berpendapat lagi? Oke, kepada Dina. Saya persilahkan. Apakah suara saya terdengar dengan jelas? Iya, terdengar. Oke, baiklah Bu atas kesempatannya. Kalau menurut Dina bahwa dalam studi kasus itu tindakan Pak Albertinus untuk mengajukan keberatan pemotongan, terutama jika ia yakin bahwa total penghasilannya termasuk gaji dan bonus berada di bawah batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Setiap individu yang memiliki penghasilan di Indonesia diwajibkan untuk memiliki nomor pokok wajib pajak atau NPWP, dan tanpa NPWP, tarif pemotongan pajak yang dikenakan akan lebih tinggi. Jika Pak Albertinus merasa keberatan atas pemotongan tersebut, ia berhak mengajukan surat keberatan kepada Direktur Jenderal Pajak dengan menyertakan bukti-bukti bahwa penghasilannya tidak melebihi PTKP. Penting bagi Pak Albertinus untuk segera mengurus NPWP agar tidak terkena tarif pemotongan yang lebih tinggi di masa mendatang dan agar dapat menghindari masalah perpajakan serupa. Baik Bu Kak Anyi. Oke, baiklah kepada Dina, terima kasih dan juga Mutia yang telah memberikan pendapatnya mengenai studi kasus perpajakan kali ini. Nah, selanjutnya Ibu punya kuis soal di mana kalian dapat mengerjakannya di aplikasi Teachmin. Di sana ada 10 soal yang dapat kalian kerjakan. Nah, jadi di sini udah ada tes ya yang bisa kalian kerjakan. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, di sini udah ada yang jawab ya.
Nah, ini udah ada yang jawab ya, 3 benar semua. Wow, pinter ya. Oke, berarti Ibu anggap pembelajaran hari ini udah bisa diterima dan udah bisa dipahami. Kalian kerjakan di rumah masing-masing. Nah, tugasnya sudah Ibu cantumkan di aplikasi Teachmin, di bagian homework bisa kalian kerjakan, kemudian dikumpul minggu depan untuk deadline terakhirnya ya. Baik, Bu. Oke, untuk menutup pembelajaran hari ini, Ibu akan menampilkan kesimpulan. Oke, baiklah. Ada yang ingin membacakan kesimpulannya hari ini dari materi pembelajaran kita? Boleh silakan raise hand kalau yang mau membacakan kesimpulannya. Oke, Sari, silahkan. Baik, Bu, terima kasih. Izin membacakan Kesimpulannya, pajak merupakan pembayaran atau iuran wajib dari rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa secara langsung. Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya antara lain, pajak dipungut berdasarkan undang-undang, sedangkan pungutan resmi berdasarkan peraturan pemerintah. Menurut Adam Smith, asas pemungutan pajak yaitu asas equality, asas certainty, asas konvensi, dan asas efisiensi. Adapun menurut W.J. Langen, asas pemungutan pajak yaitu asas daya pikul, asas manfaat, asas kesejahteraan, asas kesamaan, dan asas beban yang sekecil-kecilnya. Tantangan pemungutan pajak di Indonesia diantaranya bahwa tingkat keterhimpunan pajak terhadap PDB Indonesia setiap tahunnya masih rendah. Jenis-jenis pajak antara lain pajak menurut sifatnya, pajak menurut instansi yang memungutnya, pajak menurut subjeknya, dan pajak menurut asalnya. Terima kasih, Bu. Oke, benar banget ya yang dikatakan oleh temannya Sari. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini bahwa pajak merupakan pembayaran atau iuran wajib rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dan dapat dipaksakan tanpa adanya balas jasa secara langsung. Kemudian untuk asas, jenis, kemudian macam-macam pajak itu dapat kalian baca lagi di modul yang udah kita pelajari tadi. Mungkin sekian aja materi pembelajaran kita pada hari ini. Untuk tugas silakan dikerjakan dan silakan dikirim ke aplikasi Teachmin yang udah ditautkan ya. Oke, untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mungkin sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu.